Halo teman-teman, kali ini kita akan membahas tentang 10 kiper Asia paling mahal saat ini. Di mana Indonesia sendiri kehadiran kiper baru teman-teman, dan ternyata pemain keturunan baru Indonesia tersebut masuk dalam 10 besar kiper termahal Asia saat ini teman-teman. Kiper Asia paling mahal saat ini jatuh ke tangan kiper Australia teman-teman. Kiper tersebut bernama Matthew Ryan yang saat ini berkarir di Liga 1 Belanda bersama AZ Alkmaar teman-teman. Di mana kiper berusia 32 tahun ini tercatat sebagai kiper utama di klub AZ Alkmaar. Harga pasar dari Matthew Ryan saat ini adalah 69,53 miliar rupiah. Angka ini cukup menjadikan dirinya sebagai kiper Asia paling mahal saat ini. Saat ini Matthew Ryan masih menjadi kiper utama di kubu tim nasional senior Australia dengan total penampilan sudah tampil 81 laga internasional sejak debut pertama kali pada 5 Desember 2012 lalu. Matthew Ryan sendiri tercatat pernah membela klub top dunia seperti Brighton Hove Albion, Arsenal maupun Valencia sebelum dirinya berkarir di Eredivisie Belanda saat ini teman-teman. Sedangkan kiper Asia termahal kedua jatuh ke tangan kiper timnas senior Jepang yaitu Gion Suzuki. Saat ini Gion Suzuki memiliki harga pasar 34,76 miliar rupiah. Kiper yang telah tampil dalam 10 laga tim nasional senior Jepang ini tercatat sebagai kiper utama di klub Liga 1 Belgia bernama Sint-Truiden teman-teman. Saat ini Gion Suzuki masih berusia 21 tahun dan merupakan jebolan klub raksasa Jepang yaitu Urawa Reds Diamonds teman-teman. Tinggi badan Gion sendiri saat ini cukup ideal sebagai seorang kiper dengan tinggi badan 1,90 meter teman-teman. Dan kiper termahal ketiga di Asia saat ini jatuh ke tangan kiper Jepang lainnya yaitu Yohei Takaoka. Yohei Takaoka saat ini memiliki harga pasar 34,76 miliar rupiah dan bermain untuk klub Kanada bernama Vancouver teman-teman. Saat ini Vancouver berkompetisi di Major League Soccer atau Liga 1 Amerika Serikat dan Takaoka tercatat sebagai kiper utama di sana teman-teman. Dan yang menarik dari kiper ini teman-teman bahwa Takaoka sejauh ini belum pernah membela tim nasional Jepang. Tidak tahu alasannya mengapa, padahal ia sendiri merupakan salah satu kiper top asal Jepang yang belum pernah membela tim nasional Jepang hingga sejauh ini teman-teman. Takaoka ini sendiri tercatat pemain jebolan dari klub top Jepang yaitu Yokohama Football Club. Dan kiper termahal Asia yang keempat jatuh ke tangan kiper cadangan tim nasional Australia. Kiper tersebut bernama Joe Gauzy. Saat ini Joe Gauzy tercatat sebagai punggawa klub Aston Villa yang berkompetisi di Premier League atau Liga 1 Inggris teman-teman. Harga pasar dari Joe Gauzy sendiri tercatat di angka 26,07 miliar rupiah dan ia baru saja bergabung dengan Aston Villa sejak Februari 2024 lalu. Sejak gabung dengan Aston Villa, Joe Gauzy ini sulit mendapatkan tempat di skuad inti Aston Villa teman-teman. Jadi statusnya di sana sebagai kiper cadangan Aston Villa. Tentu hal ini wajar saja mengingat sebelumnya Joe Gauzy ini lamar berkarir di Liga Australia. Jadi baru tahun ini ia pindah ke Liga Inggris dan memang jelas bahwa ya di awal-awal dia akan kesulitan bersaing di sana teman-teman. Dan sejauh ini Joe Gauzy baru tampil dalam satu laga timnas senior Australia yaitu pada debutnya 28 Maret 2023 lalu. Jadi sosok Joe Gauzy ini tercatat sebagai kiper masa depan tim nasional Australia. Dan kiper Asia termahal yang kelima jatuh ke tangan kiper Jepang lainnya yaitu kiper bernama Keisuke Osako. Saat ini Osako tercatat sebagai punggawa klub Sanfrecce Hiroshima yang bermain di Liga 1 Jepang. Harga pasar kiper berusia 24 tahun ini adalah 24,33 miliar rupiah dan sejauh ini ia telah tampil dalam 7 laga internasional timnas senior Jepang sejak pertama kali debut pada 18 Juni 2019 lalu. Dan kiper baru Indonesia yaitu Maarten Paes tercatat sebagai kiper termahal Asia ke-6 saat ini. Harga pasar dari pemain keturunan baru Indonesia ini adalah 20,86 miliar rupiah. Maarten Paes saat ini bermain di klub Liga 1 Amerika Serikat bersama FC Dallas teman-teman. Di sana ia berstatus sebagai kiper utama dan ia sendiri lama berkarir di Liga Belanda sebelumnya. Maarten Paes sendiri pernah membela klub Liga 1 Belanda seperti NEC Nijmegen maupun FC Utrecht teman-teman.
Maarten Paes sendiri merupakan mantan pemain internasional Belanda U21 dan saat ini tercatat membela Indonesia. Akan tetapi, proses perpindahan federasi Maarten Paes saat ini belum selesai, sehingga membuat Maarten Paes belum bisa debut bersama tim nasional Indonesia pada bulan Juni 2024 ini. Dan kiper termahal ke-7 Asia jatuh ke tangan Rustam Yatimov. Rustam ini tercatat sebagai pemain keturunan Tajikistan Rusia yang kini lebih memilih membela tim nasional Tajikistan. Sejauh ini, Rustam Yatimov memiliki harga pasar 26,86 miliar rupiah dan telah membela timnas Tajikistan dalam 42 laga internasional sejak debut pada 7 Juni 2019. Kiper inti timnas Tajikistan ini bermain untuk klub raksasa Tajikistan yaitu Istiqlal, teman-teman, di Liga 1 Tajikistan. Ia sendiri pernah membela klub Rusia yaitu Volga NN pada kurun waktu 2016 hingga 2018. Volga NN sendiri tercatat sebagai klub Liga 2 Rusia kala itu, teman-teman. Sedangkan kiper termahal ke-8 Asia jatuh ke tangan kiper utama timnas Iran yaitu Alireza Benranvan, teman-teman. Saat ini Alireza tercatat membela klub top Iran yaitu Persepolis di Liga 1 Iran. Harga pasar dari Alireza adalah 20,86 miliar rupiah dan ia sendiri telah tampil dalam 71 laga internasional timnas Iran, di mana Alireza memulai debutnya bersama timnas senior Iran pada 4 Januari 2015 lalu. Alireza sempat memulai karirnya di klub Belgia maupun klub Portugal, akan tetapi ia kurang sukses di sana. Alireza pernah membela klub Belgia bernama Royal Antwerp maupun klub Portugal yaitu Boa Vista. Akan tetapi, karir pemain ini kurang berkembang di Liga Belgia maupun Liga Portugal, hingga pada akhirnya ia lebih memilih berkarir di Liga Iran. Alireza Benranvan ini tercatat sebagai kiper inti di timnas senior Iran maupun Persepolis. Dan kiper termahal ke-8 di Asia jatuh ke tangan kiper timnas Jepang, yaitu Daniel Smith, di mana Daniel Smith tercatat sebagai pemain milik klub Liga 1 Belgia yaitu KA Gent, teman-teman. Harga pasar dari kiper berusia 32 tahun ini adalah 20,86 miliar rupiah dan ia telah membela timnas Jepang dalam 14 laga internasional sejak debut pertama kali pada 16 November 2018 lalu. Daniel ini baru gabung Gent sejak 1 Januari 2024 alias di awal tahun ini, dan ia sebelumnya lama berkarir di Liga Jepang yaitu pada kurun waktu 2010 hingga 2019. Klub-klub Jepang yang pernah dibela oleh Daniel ini adalah Vegalta Sendai dan juga beberapa klub lainnya. Dan tahun 2019 ia mencoba keberuntungannya di Liga Belgia dan awalnya ia bergabung dengan klub Belgia bernama Sint-Truiden pada 2019 hingga 2024 sebelum saat ini ia pindah klub ke KAA Gent, teman-teman. Akan tetapi memang perjalanan Daniel ini di klub KAA Gent ini belum berjalan lancar karena ia ditempatkan sebagai kiper cadangan di sana, teman-teman. Dan yang terakhir, kiper ke-10 termahal di Asia jatuh ke tangan kiper tim nasional Korea Selatan. Kiper tersebut bernama Bum Keung-song. Song sendiri saat ini bermain di Liga Jepang dengan membela klub bernama Sonan Belmare, teman-teman. Di mana ia saat ini tercatat sebagai kiper inti di klub Sonan Belmare dan memiliki harga pasar 17,38 miliar rupiah. Sejauh ini, Song baru tampil dalam satu laga internasional timnas senior Korea Selatan sejak debut pada 24 Juli 2022 lalu. Kiper ini baru-baru ini saja berkarir di Liga Jepang. Ia lama berkarir di Liga Korea sebelumnya, tepatnya pada tahun 2010 hingga 2023. Beom Keun-song sendiri tercatat sebagai mantan punggawa klub raksasa Korea Selatan, yaitu Jeonbuk Hyundai Motor, teman-teman. Oke teman-teman, demikianlah informasi 10 kiper termahal Asia saat ini. Dan yang menariknya ternyata kiper baru Indonesia yaitu Maarten Paes masuk dalam daftar ini, teman-teman. Tentu ini merupakan kemajuan bagi Indonesia, mengingat jarang-jarang ada pemain asal Indonesia yang masuk dalam daftar 10 kiper termahal Asia. Kehadiran para pemain keturunan maupun naturalisasi di kubu timnas Indonesia memang membuat Indonesia selangkah lebih maju dibandingkan negara ASEAN lainnya, teman-teman. Semoga saja proses
naturalisasi atau perpindahan kewarganegaraan atau perpindahan federasi dari Martin Paes ini bisa segera selesai hingga pada akhirnya pemain ini bisa segera tampil membela tim nasional Indonesia, teman-teman. Memang ada kabar dari PSSI bahwa Martin Paes ada sedikit ganjalan dalam membela timnas Indonesia dalam proses administrasinya, akan tetapi PSSI yakin bahwa proses tersebut akan bisa diurus oleh PSSI hingga pada akhirnya Martin Paes bisa tampil membela timnas Indonesia. Oke teman-teman, demikian informasi yang bisa saya berikan. Jika teman-teman menyukainya, silahkan like, subscribe, komen secara sopan dan bijaksana. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya teman-teman. Terima kasih.